Kita kembali duduk. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan di hari pertama di tahun baru, tahun berkat yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita sekalian yang ada. Silakan membuka terlebih dahulu dalam Alkitab kita. Perjanjian Lama yaitu dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Perikop ini tentu dalam keseragaman kita secara sinodal dan mengikuti pembacaan firman-Nya sesuai dengan Received Common Lectionary. Kita beri tanda pembatas di Alkitab kita terlebih dahulu. Saya ajak kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Immanuel Elohim, Immanuel, Yesus yang selalu menjadi juru selamat. Ketika kami boleh mengakhiri, menutup lembaran yang lama di tahun 2020, kami membuka lembaran baru dalam kalender yang baru di tahun 2021, 1 Januari pada hari Jumat ini. Roh Kudus, kami mohon terus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami tidak sesat untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu pada saat ini, sehingga perjalanan kehidupan ini ketika kami berada di era new normal, normal baru, kami percaya bahwa Engkau proteksi kami supaya kami terhindar dari paparan COVID-19. Kami mohon biar kiranya firman Tuhan ini akan menerangi seluruh perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini, tahun berkat bagi kami sekalian. Amin. Mari arahkan perhatian kita pada kebenaran firman-Nya. Pengkhotbah pasal 3 dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan ajak kita mengarahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita dan kita pun menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita di tahun berkat ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu judul perikop yang ada. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk mencari. Saya ulangi, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek,
ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu itulah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian di hari pertama tahun berkat buat kita sekalian 1 Januari 2021. Barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Selamat tahun baru 1 Januari 2021. Salam sehat semua. Stay healthy. Sehingga dalam kehidupan kita senantiasa tetap sehat walafiat. Karena Allah di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel, Dia menyertai kehidupan kita. Kita terus beriman, berhikmat, sehingga kita memiliki imun yang kuat dalam kehidupan kita. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan disiplin. Karena tahun yang kita jalani ini, orang bilang ini tahunnya berat. Tapi kalau berat di antaranya itu ada huruf K, kita taruh di situ akan menjadi tahun berkat bagi kehidupan kita. Amin. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, ketika kita hidup dalam kaleidoskop kehidupan kita di tahun 2020 yang kita sudah lewati, kita percaya bahwa dalam hidup kita ada lembaran-lembaran yang bisa saja lembaran itu seperti lembaran yang kelabu, lembaran yang buram atau orang bilang abu-abu. Tapi kalau dalam kehidupan kita beriman, berhikmat di dalam Yesus Kristus, Dia akan mengaruniai kita kecerdasan iman.
Karena itulah di tahun baru ini saya mengajak kita supaya dalam kehidupan ini kita memiliki kecerdasan. Baik itu kecerdasan intelektual sangat dibutuhkan di era digital ini. Kalau kita tidak memiliki kecerdasan intelektual, kita akan ketinggalan zaman. Kemudian dalam kehidupan kita harus memiliki kecerdasan emosional. Kalau sedikit-sedikit saja kita marah-marah, ya apalah artinya dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kecerdasan emosional dalam hidup ini, sehingga kita semakin hari semakin dewasa. Tidak hanya dewasa secara umur saja, tapi dewasa dalam iman. Dengan demikian, ketika dalam kehidupan ini kita diberikan oleh Tuhan iman, hikmat dengan kecerdasan iman, kecerdasan emosional, kita melihat bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini segala sesuatu ada waktunya. Ini Al-Khatib berbicara pada saat ini buat kita sekalian. Di tahun berkat, saya mau katakan tahun ini adalah tahun berkat, bukan tahun berat dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ini tahun berat, berarti kita sangat pesimis. Tapi kita harus memiliki optimistik, tapi jangan juga terlalu optimis. Karena orang terlalu optimis, dia lupa daratan. Dalam kehidupan kita harus senantiasa melihat bahwa semua dalam kehidupan ini pada prinsipnya berpasang-pasangan, betul? Ada waktu orang yang lahir, ada waktu juga orang yang meninggal dunia. Di jemaat kita juga ada yang sudah in memoriam, ada 10 orang sudah menjadi almarhum dan almarhumah. Tapi semua itu kita mau melihat dengan iman, dengan hikmat, dengan kecerdasan yang Tuhan berikan. Baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan iman. Supaya jangan dalam kehidupan kita hanya bermasa bodoh, tetapi kita akan senantiasa mau berjuang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Dia. Memperhatikan bagian firman Tuhan, kalau kita membaca tadi di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, kita perhatikan di situ yang sesungguhnya di situ mau dinyatakan adalah hikmat. Ya, saya berbicara kembali tentang hikmat dari bagian ini karena inilah kirumahnya, inilah yang berbicara di dalamnya, hikmat penciptaan. Pertanyaan muncul, apakah ada solusi dari persoalan di mana ketika berada, maksudnya dalam eksistensi kita, keberadaan kita berada, yaitu tentu dalam kehidupan ini kita tidak bisa memilih antara hikmat dan tentu kebebalan. Bahaya kalau kita memilih kebebalan. Hanya oleh adanya hikmat baru, satu hikmat itu mempunyai suatu pendirian, mempunyai orientasi yang memang kalau kita lihat itu lama waktunya. Jadi bukan hikmat duniawi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ataupun hikmat dari penguasa-penguasa dunia ini, juga tentu tidak dapat kita tambahkan dari apa yang disebut dengan kaum marhain yang ada di dunia ini. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus melihat di sini bahwa hikmat Allah yang tersembunyi
dan rahasia. Kita melihat di sini ada aksioma kembali yang mau ditunjukkan. Pertama dari hikmat ini ialah bahwa penciptaan dan kelimpahannya itu sebaiknya lah dinikmati dalam hidup ini. Sembarang hikmat yang menyangkal hal ini dan kepentingan sistemnya dan yang tentunya berperan di dalam kehidupan manusia, ini adalah satu hal kepongahan. Kita harus melihat bahwa hikmat sejati itu memakai sebagai satu dasar, fondasi yang kuat, realita yang sudah pasti bahwa manusia adalah makhluk di tengah-tengah penciptaan. Kita di sini di dalam dunia ini yang begitu penuh dengan sejumlah hal-hal yang patut kita nikmati juga. Inilah kita mau melihat ketetapan dan karunia Allah. Tapi itu bukan suatu hikmat yang gampang. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Sebab hikmat yang ada ini berarti kita harus dengan sungguh-sungguh berjanji untuk mencari satu sistem yang ada di dalam kehidupan ini, itulah di dalam kebenaran Allah itu sendiri, bukan sistem yang lain. Satu pandangan dunia yang sistematis, ada pandangan dari seorang yang bernama Welton Scott. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu dapat timbul hanya jika kita menduduki pusat dari tempat di mana ya duduki. Kita dapat memeriksa keseluruhan dan kita bisa melihat dalam segi yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa sesungguhnya dari bagian firman Tuhan ini, kedudukan pencipta Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kita, Immanuel Elohim, Sang Immanuel itu kedudukannya luar biasa. Kita ini hanya sebagai makhluk ciptaannya. Jadi kita tidak boleh arogan dalam hidup ini. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Melainkan hendaklah dalam kehidupan ini kita takut akan Tuhan. Ingat, permulaan hikmat kita adalah takut akan Tuhan. Dan satu bagian adalah pengakuan kita tentang pemilihan ilahi dalam perbedaan waktu-waktu dan musim-musim. Memang secara teoritis segala sesuatu adalah sama, tapi ini hanya benar apabila mereka itu dikosongkan dari isinya. Kita tidak punya pengalaman tentang waktu yang kosong. Setiap waktu punya tantangannya sendiri yang khusus dan punya kesempatannya tersendiri. Dan hikmat kehidupan adalah bagaimana dalam hidup ini kita menafsirkan waktu. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru disebut dengan kairos. Itu Roma pasal 13 ayat 11. Atau saat yang menentukan itu, ketika kita bandingkan dengan Pengkhotbah pasal 8 ayat 5 dan ayat 6. Saat yang bermakna bagi semua yang ada dalam zaman yang kekal. Ada pasang surut dalam kehidupan yang ada ini. Karena itulah dalam kehidupan kita memasuki tahun berkah.
1 Januari 2021, hari pertama, harus ada syukur kita aturkan kehadirat Tuhan. Bahagia itu sederhana, bukan? Bagaimana kita bersyukur, syukuri apa yang ada dalam kehidupan ini. Karena orang yang tidak tahu bersyukur itu adalah orang yang fasik, bebal dalam hidup ini. Saya yakin kita yang ada pada saat ini adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, ada banyak problematika yang kita harus hadapi. Saya ingatkan, jangan percaya ramalan-ramalan. Karena banyak peramal yang meramal tahun 2021 ini. Percayalah bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kita, Ia adalah Immanuel, menyertai kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, tantangan kita ke depan, kita hadapi bersama dengannya. Pasti Ia beri solusi. Kita terus memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan iman. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita akan sanggup menghadapi tantangan ke depan. Tahun 2021 adalah tahun berkat bagi kita sekalian yang mau melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk negeri kita, Indonesia maju. Kita terus berjuang dalam kehidupan ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin.